suka ngatur-ngatur aku banget seperti itu gitu. Masya Allah, Allah berikan yang seperti ini, tapi kita pengennya yang seperti itu, kan seperti itu. Padahal apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dan ketika tidak diberikan oleh Allah kepada kita, atas apakah yang tidak diberikan itu kemudian menjadikan Allah itu jelek di hadapan kita? Maka harus optimis. Ketika ada masalah, ya, masalah seperti apapun, ya, masalah seperti apapun, ya, baik yang kecil dan besar, ya, katakan kepada masalah itu, wahai masalah, aku memiliki Allah, kan seperti itu. Jadi sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita optimis ada Allah yang akan menyelesaikan, selesai itu masalah. Siapa yang memberikan masalah? Siapa yang memberikan masalah? Bapak Ibu? Allah. Siapa yang mendatangkan masalah? Allah. Kemudian siapa yang menyelesaikan masalah itu? Allah juga. Ya. Jadi kalau misalnya ada masalah kemudian langsung kita lari, misalnya tidak mau ngambek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh Allah ini nggak sayang lagi dengan kita, ini salah. Maka ketika ada masalah, ya, maka sejatinya seorang mukmin itu, ya, dalam satu hadis riwayat Muslim nomor hadis 2318. Jadi keadaan seorang mukmin itu adalah sangat menakjubkan. Kata Nabi. Kenapa kok bisa menakjubkan? Dan hal ini tidak dimiliki oleh siapapun, ya, dari selain orang-orang mukmin, orang yang beriman. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena semua perkara inna amrahu kullahu khair. Setiap semua urusan orang mukmin itu adalah baik. Ya, dan hal ini tidak dimiliki oleh orang selain mukmin. Kenapa demikian? In asabathu sarra syakar. Ya, kalau orang-orang mukmin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dia inginkan, syakar, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu kepadanya kepada kebaikan, menggunakan hal-hal atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bersyukur ketika diberikan suatu nikmat? Fakana khairan lahu, karena dia diberikan satu kenikmatan oleh Allah kemudian mensyukurinya, fakana khairan lahu, maka hal ini kemudian menjadikannya khairan lahu, menjadikan kebaikan untuk orang mukmin itu. Wa in asabathu dharra, kalau orang-orang mukmin itu ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak enak, ya, sabar, maka dia sabar dengan apa yang ditimpanya. Karena dia bersabar dengan musibah yang ditimpanya atau yang ditimpanya, maka fakana khairan lahu, dan itu pun juga menjadi kebaikan bagi orang mukmin tersebut. Maka inilah yang kemudian dikatakan bahwa semua tingkah keadaan dari orang-orang mukmin itu kebaikan, bernilai kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, maka kalau kita sering mempelajari Al-Quran, kita buka, kita baca, khususnya di dalam surat Al-Insyirah, ayat ke-5 dan ke-6. Ayat ini merupakan dari dulu, dari pesantren ini saya katakan surat adalah ketika dalam sholat. Kenapa?
utamanya ketika kita sedang diberi cobaan, ketika ada musibah, ada sesuatu yang tidak enak yang menimpa diri kita, maka perbanyak baca al-insyirah itu. Di ayat kelima dan keenam di situ dijelaskan fa inna ma'al usri yusra atau yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya berikan rahasianya. Mau fokus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata al-usr yang artinya adalah kesulitan itu diulang dua kali. Al-yusra atau yusra yang artinya kemudahan juga sama-sama diulang dua kali. Sama-sama diulang dua kali. Kesulitan diulang dua kali, disebutkan dua kali dua ayat ini. Kemudahan juga disebut dua kali. Cuma yang menjadikan pembeda adalah kalimat al-usra, ya, fa inna ma'al usri, al-usri itu ada alnya, ibu sekalian. Al sama dengan al-usri, nanti fa inna ma'al usri, ya. Jadi kata ulama nahwu yang mengerti tentang hal ini, al-usr ketika diberikan al, yaitu adalah makrifat. Artinya apa? Al-usr, kesusahan di ayat yang kelima ini, dan al-usr yang berarti apa namanya kesusahan di ayat yang keenam itu satu. Artinya satu. Ya, yang usr yang kelima ini adalah sama dengan kesusahan atau kesulitan yang ada di ayat 6, sama artinya. Tapi yang yusra ini berbentuk nakiro. Artinya apa? Beda. Jadi kemudahan di ayat 5 dan kemudahan di ayat 6 ini itu beda, walaupun lafaznya sama, karena bentuknya adalah nakiro. Nah, dapat dipahami dengan ini bahwa satu kesulitan, ya, itu akan dikatakan dengan dua kemudahan. Jadi setiap apa namanya ada kesulitan yang diberikan kepada kita, ya, setiap ada masalah yang diberikan kepada kita, maka di situ akan ada jalan keluar dua. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat mengatakan, ya, walladzi nafsi biyadihi law kana al-usru fi hujrin la qalabahu al-yusru hatta yadkhula alayhi wa la yadriba usrun yusra. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, ya, seandainya kesusahan itu ada dalam sebuah, maka akan dicari oleh kemudahan. Ya. Cari kemudahan. Misalnya dalam suatu tempat itu dicari kemudahan dan akan dikalahkan oleh yang namanya kemudahan. Cuma karena kita ini kan terlanjur enak, terlanjur diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diuji sedikit saja sudah apa? Sudah kau lagi. Maka mengambil kadang mau sholat menjauh dari Allah. Maka manusia ini kan memang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Sesuai dengan kadar keimanannya. Maka yang paling berat ujian itu siapa? Al-Anbiya, para nabi. Oh, masya Allah. Ya, ujiannya para nabi yang paling berat. Kemudian setelahnya sampai kepada kita. Semakin tinggi keimanan kita ini, maka ujiannya pun juga semakin berat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, semakin tinggi keimanan, semakin tinggi agama kita, maka ujiannya semakin berat. Dengan pikiran kita bagaimana kemudian ada ujian. Ya. Nah, ketika ada ujian itu sabar. Solusinya adalah sebagai orang mukmin sabar. Sabar dengan ujian itu, insya Allah tidak selamanya ujian terus hidup kondisi ujian terus nggak ada kayaknya. Pasti ada ujian, ada nanti solusi, seperti itu. Biar hidup ini tidak ya apa? Ya biar ada ininya lah, naik turunnya, seperti itu.
Atau misalnya susah aja terus. Nah, susah terus ini ya perlu kita ketahui kenapa kok bisa susah. Karena kan misal contoh dalam materi misalnya, dalam materi kenapa orang itu kadang kok susah aja hidupnya kan seperti itu. Karena kita bersyukur, Bang. Kita bersyukur. Lihatnya yang dari atas. Maka kata Nabi, bagaimana kita itu bisa bersyukur? Lihat kalau dalam hal materi, lihat orang yang berada di bawah, sehingga kita bersyukur. Naik sepeda ontel, coba lihat, motor baru, handbag misalnya, masohin, masuk, pengen juga ini, kan seperti itu. Ya, padahal dia bisa apa? Beli sepeda ontel kan seperti itu. Tapi melihat orang yang pakai yang baru ini udah, waduh ini apa ini? Kan seperti itu. Lihat tetangga, saudara atau yang lainnya pakai yang mobil misalnya, lupa dengan handbagnya seperti itu. Ini mobil aja, handbag walaupun besar ini masih panasan nih, ya. Pengen lihat modasannya, ini lebih bagus. Bersyukur kita ini, ya. Sehingga apa? Sehingga nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah walaupun kecil, ya, tapi kita bersyukur maka itu akan terasa besar. Tapi kalau kurang syukurnya, Pak, apalagi mengikuti gaya sekarang ini ya, hedonisme itu nggak selesai, ya, nggak selesai. Maka dalam hal materi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk melihat yang dari bawah dan kita ini bersyukur. Oh alhamdulillah masih naik motor dan seperti itu. Kenapa? Karena masih ada yang bisa jalan kaki atau masih ada yang jalan kaki, diberikan kita ini kenikmatan yang lain. Tapi kalau dalam ibadah lihat yang lebih tinggi, Bang, yang lebih rajin. Jangan dalam ibadah udah lihat orang yang ya yang kayak gitu, ya malas. Akhirnya malas kita. Ya misalnya, contoh ya abah saya besok ada subuh, besok abah saya ada subuh. Ya, lihat orang yang lebih semangat di dalam apa namanya ibadah, agar kita ini merasa apa? Ya kan gerak, termotivasi. Ya, kalau kita melihat dalam ibadah orang yang malas untuk beribadah, ya ikut Pak jadinya. Makanya dalam hal ini kan Nabi juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini berteman, yang seperti itu. Berteman dengan orang yang baik, ibu-ibu, ya, yang rajin sholat jamaah, ya, ikut baik, ya, ikut jadi sholat jamaah. Ya, kan diibaratkan seperti apa? Seperti orang yang menjual minyak wangi kan seperti itu. Berteman dengan orang baik seperti orang yang menjual, berteman dengan orang yang menjual minyak wangi. Kalau kita bertestimoni ya kita baliknya cipratan kan seperti itu. Tapi kalau misalnya berteman dengan teman yang buruk, ya kayak gitu Pak. Seperti apa? Padi besi. Ya. Kalau nggak kopi ya kena asap. Ikut jadi lama-lama yang awalnya rajin, ya dia ayo sholat jamaah sebentar. Ini loh kayak seperti itu. Sebentar sini dulu, kamu cerita-ceritain. Akhirnya sampai 15 ya, nggak sholat lagi. Ya, maka teman itu juga sangat berpengaruh. Jadi kembali lagi kepada permasalahan kita yaitu bersyukur intinya kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka itulah yang kemudian menjadikan diri ini sehat, Pak. Maka kalau kata dokter itu kan dari makanan itu kan cuma berapa persen kan seperti itu yang menyebabkan sakit itu. Tapi yang paling fatal itu adalah hati yang seperti itu. Tapi kalau hati ini sudah tidak tenang, sudah selalu mikirin yang macam-macam, maka disitulah kemudian menjadikan penyakit itu semuanya datang. Jadi memang kita ini apa dalam kehidupan ini memang
tidak akan pernah lepas dengan ujian itu, kecuali baru sudah meninggal baru ya ujian itu akan hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah itu kan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Ya. Jadi Allah itu menciptakan apa? Hidup dan mati ini apa? Dia berlaku hanya untuk ujian. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kita ini yang lebih baik amalannya, itu saja. Jadi dunia ini kadang kita, masya Allah, terlalu sibuk, terlalu menjadikan dunia ini tempat yang selama-lamanya, sehingga akhiratnya tidak ada. Sibuk memikirkan apa? Memikirkan dunia, akhirnya akhiratnya lupa. Ya alhamdulillah kalau misalnya sibuk memikirkan dunia, akhirat juga didapat, wah itu mantap. Mantap itu. Karena kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155, ya. Wala na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Sungguh kata Allah, aku akan uji kalian dengan sedikit rasa takut dan sedikit rasa lapar, takut dan kelaparan, dan kurang dari harta benda, wal anfus, dan kurangnya apa? Jiwa, meninggal dan lain sebagainya, wath thamarat, dan buah-buah. Apa akhirnya? Wabasyirus sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Tetap sabar. Jadi ketika ada masalah, ya, dalam surat Al-Baqarah dan dalam Al-Baqarah 153, Al-Baqarah 45, di situ dijelaskan ketika ada satu masalah, dijelaskan dalam Al-Baqarah misalnya 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Itu Al-Baqarah 153. Selanjutnya Al-Baqarah 45. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi dalam Al-Baqarah 153, 145 ini Allah perintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Jadi di sini diartikan apa ya? Artinya kita ini tidak boleh diam seperti itu. Ketika ada masalah kita sabar, tapi tidak diam. Kalau saya paham ayat ini, artinya kita harus ada action, harus bergerak, harus sholat kita, minta kepada Allah. Itu yang apa? Yang hubungannya dengan Allah kan seperti itu. Ya. Jadi ketika ada masalah sholat terus tapi nggak ada usaha lain, ya juga Pak. Harus kita sholat dia, munajat kepada Allah dia, minta kepada Allah dia, tapi kita juga harus mengimbangi untuk keluar dari masalah itu. Gimana solusinya untuk masalah ini bisa keluar? Mungkin ya bisa lewat relasi, bisa lewat teman kita, kan seperti itu. Jadi harus ada yang namanya apa? Sabar, harus ada yang namanya kita ini rajin untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu Nabi dulu ketika idza kharaba amrun, kalau Nabi timpa suatu masalah maka diselesaikan dengan apa? Dengan sholat. Dengan sholat. Jadi ya kalau ada masalah ya harus bergerak, tidak meratapi masalah itu sampai kapan seperti itu. Meratapi masalah berpilah tak mungkin, tinggalkan. Dan sebenarnya masalah ini tidak akan menjadi masalah kalau tidak dianggap masalah. Masalah
tidak akan menjadi masalah kalau tidak dianggap masalah. Masalah tidak akan menjadi masalah kalau tidak dianggap masalah. Sebenarnya masalah, tapi dicuek aja. Biarkan aja. Ya makanya kalau ada masalah, saya pernah mengikuti pelatihan. Bagaimana orang ini bisa ya bahagia. Ya, kalau kita ingin bahagia terus, misalnya senyum terus kan, insya Allah kita aman. Maka ada salah satu artis itu kan, ya, sekarang lagi viral itu. Maksudnya bukan ambil ibrah dari artis ya Pak, tapi kita ambil ibrah dari yang lain. Artis ini dulunya pernah divonis kanker getah bening. Kemudian sekarang bikin sensasi, wes seorang ya, tapi yang di situ menghibur. Kan kalau secara kasat mata, kenapa orang ini kok isinya kayak gini kan? Ternyata katanya, kenapa saya seperti ini, begitu kan? Karena saya ini kata dokter harus bahagia, ya, harus bahagia. Kalau nggak bahagia maka kanker getah bening ini akan timbul, akan berubah, maka dibuat bahagia. Jadi kalau kita ini bahagia, maka insya Allah, dokter, kalau kita bahagia, kita optimis, dokter nggak punya masalah. Kenapa? Karena bahagia. Ya, jadi ketika ada masalah, ada pesimis, maka dirubah ke hal yang optimis, ke hal yang positif, maka selesai. Kan kalau udah ke negatif, dia positif kan seperti itu. Jadi ketika ada negatif, kata profesor ini Pak, ya memberikan pelatihan ini, beliau ini ahli apa? Ahli titik-titik apa? Bukan pegang, tokoh itu, memadukan antara dokter dan tokoh itu. Jadi beliau memberikan itu resep-resep apa betul. Ya. Jadi kalau masalah itu dibuat optimis, ya. Kalau masalah pesimis itu kemudian dialihkan kepada pesimis, ya, atau masalah pesimis kemudian kita pindahkan kepada optimis, masalah yang sebenarnya seharusnya buruk tapi kita berubah kepada hal yang baik, maka semuanya akan baik. Ya. Tapi kalau misalnya ada perkara yang sulit misalnya, atau misalnya ada yang sesuatu yang kurang berkenan dengan tetangga misalnya, yang akhirnya apa? Yang pikiran robot terus Pak. Karena apa? Yang dipikirkan kan masalah terus. Coba kalau kita berhusnuzon, coba kalau kita ambil sisi positifnya, coba kalau kita ambil sisi baiknya, maka selesai. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku kata Allah sesuai dengan praduga hambaku. Ada masalah misalnya, kita yakin Allah akan selesaikan masalah ini. Ya, ada hutang misalnya, Allah akan selesaikan hutang ini. Yakin kita, ya, yakin Pak. Oke. Ada permasalahan rumah tangga misalnya, yakin Allah akan selesaikan ini. Yakin, maka masalah itu akan terselesaikan. Kenapa? Karena pasti akan mencari solusi. Tapi kalau misalnya sudah spekulasi kita ini atau gong kita ini, ya, prasangka kita ini sudah buruk kepada Allah, ya, sudah selesai. Ya, maka harus berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon dengan apa yang menimpa diri kita. Oh, mungkin saya diberikan ujian seperti ini, yang saya ini lebih giat lagi untuk ke masjid misalnya. Oh, biar saya ini lebih banyak lagi untuk bersedekah misalnya. Kenapa uang itu kayaknya nggak berkah gitu Pak ya? Kan sering kita merasakan seperti itu. Uang itu cuma numpang lewat. Tapi kalau misalnya banyak cicilan lah, ya sama itu bukan nggak berkah gitu, tapi karena itu sesuatu yang kita buat sendiri ya seperti itu. Ya, Ustaz selama ini kok saya cuma dapat gaji itu Ustaz, kok cuma numpang lewat ya? Ya, jadi dapat Ustaz terus pindah yang lain. Terus kenapa Pak? Oh, ternyata hanya cicilan yang dibuat sendiri. Nah, ini masalah yang dibuat sendiri Pak.
optimis bisa nyawa, tapi harus kerja. Kalau optimis bisa nyawa, kemudian tinggal tidur, nah ini agak selesai. Ya. Jadi diantaranya seperti itu. Jadi jangan kita usahakan ya agak mengurangi lah dari hal-hal itu sehingga tidak membuat beban kita ini semakin berat kan seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimis Allah yang akan menyelesaikan. Tadi saya sampaikan Allah yang menjadikan semua permasalahan ini, Allah yang memberikan permasalahan ini semuanya. Maka yakin kita, optimis kita bahwa Allah yang akan menyelesaikannya juga. Makanya terkatakan tadi apa? Astagfiru sabri wassalat. Salat itu isinya apa? Berdoa. Dan seperti itu ya Allah selesaikan masalah ini. Ya Allah Engkau yang bermasalah, ya Allah selesaikan masalah ini. Dan seperti itu. Okay. Kenapa demikian? Karena ketika kita ini berdoa kepada Allah, ya wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ya. Al-Baqarah 186. Ya, kalau misalnya ada hamba yang bertanya kepada engkau Muhammad mengenai itu, maka katakan fa inni qarib. Allah ini dekat dengan kita sebenarnya. Kok bisa dekat? Ya, baik, kita dekat di mana? Yang memberikan semuanya ini adalah Allah. Cuman kalau Allah itu kita tinggal, lain yang kadang susah jadinya ya. Allah ditinggal. Ya. Di Allah ceritakan kepada kita untuk puasa, nggak puasa. Allah beritakan kepada kita untuk sholat, ya nggak dilaksanakan. Nah maka jangan heran Pak kalau misalnya ada orang kemudian dia nggak sholat misalnya dia kurang dalam ibadahnya, tapi kok saya kaya aja. Ya, bahkan tambah lancar dalam usaha-usaha. Maka dalam kehidupan dia namanya istidraj. Diam. Kalau bahasa Jawa apa ya? Kalau dalam bahasa Taburannya itu disorak. Allah hampir semuanya. Hanya dengan diberikan semuanya itu semakin lupa dia. Kenapa? Aku gak sholat, aku gak puasa, aku menjauh dari Allah, aku gak kasih kok. Jangan apa sholatnya ini? Kan memang sengaja untuk diberikan kenikmatan itu biar dia semakin jauh dari Allah. Seperti itu. Maka bersyukur kita yang misalnya oleh Allah masih agak seret lah, biar masih dekat kepada Allah, masih ingat kepada Allah. Seperti itu. Kalau ancam terus kemudian kita mengabaikan perintah-perintah Allah, berhati-hati kita. Bisa jadi itu kayak tadi apa namanya? Apa bahasa Indonesia juga apa itu? Istidraj itu apa? Nah, apa? Dihulu-hulu. Ya dibiarkan, diberikan cuma. Ayo ambil semuanya, ya semuanya. Ya. Makin dimantapkan oleh Allah semuanya. Padahal jauh dari Allah. Ya. Maka wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan, ya kan? Akan kabulkan bahasanya Pak. Ya, langsung dikabulkan. Kalau misalnya Allah pakai mobil, datang mobil itu, saya ingin berburu pada itu. Ya. Gimana caranya? Ya, ada orang berdoa, saya Allah pengen mobil ya Allah, apa ya Allah, dia datang Pak. Ya berburu saya Pak, gimana ini? Ya. Nah, kenapa ya? Berdoa kita langsung datang, minta apa? Apa biar lunas cicilan ya Allah, langsung datang Allah sekarang bisnis. Berburu kita kepada itu. Apa yang dilakukannya sehingga doanya mustajab kan seperti itu. Tapi dalam masalah ini dia menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mustaqbal. Apa itu mustaqbal? Akan. Enggak tahu kapan seperti itu. Tapi akan dikabulkan oleh Allah. Ya pernah nggak kita merasa Bapak Ibu sekalian berdoa kepada Allah kemudian Allah banget dikabulkan. Tapi pasti dikabulkan oleh Allah. Karena doa-doa itu semua terangkat. Tahu kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih layak ini? Oh, ini yang lebih layak diberikan terlebih dahulu. Maka ini menjadi suatu hasanah bagi kita. Kita ini berdoa kepada Allah, cuma nggak langsung dikasih. Ya nggak langsung dikabulkan. Berapa tahun gitu misalnya. Ya kayak tadi itu, ya Allah pengen Allah, nggak tahu yang kedua dari tahun 2016 dikasihnya 2003, berapa tahun itu? Ya Allah pengen umroh ya Allah,
surga ya Allah, mau masuk surga cepat berarti baik. Surga. Ya, kalau masuk surga itu berarti cepat kan seperti itu. Ya Allah, dia masuk surga ya Allah, cepat berarti. Ya. Ya. Langsung dikabulkan. Ada yang mau pakai masuk surga sekarang Pak? Hah? Masuk surga sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya masih zaman dulu Ustaz ini santai-santai dulu lah. Sebelum ini. Baik, seperti itu ya. Maka kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan. Ya, berdoa. Maka kita berdoa di tempat-tempat mustajab atau di waktu-waktu mustajab. Ya. Berdoa yang baik-baik, jangan berdoa yang buruk. Karena tetangganya buruk kemudian didoakan buruk, nah ini juga tidak baik. Jadi kalau misalnya kita berdoa maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi ke ayat tadi, ayat Al-Insyirah ya. Al-Insyirah ayat terakhir Pak. Nah, ini kan setelah menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan, sesungguhnya setelah ketika kita menimpa suatu masalah sedih kan seperti itu. Seperti ini. Ya. Sedih manusiawi. Cuma kalau kita berlarut-larut dalam kesedihan itu, apa mungkin akan selesai seperti ini? Tidak mungkin. Akan dirubah. Semuanya adalah hal yang negatif yang tidak baik dirubah menjadi hal-hal yang positif. Ya, kita belajar. Saya juga belajar tentang hal ini. Kadang merasa bisa nggak ya seperti itu. Kayak sekarang ini ada kan pengajian ini kira-kira ada yang datang nggak seperti itu. Karena kan seringkali saya ini kan diprank oleh jamaah ini. Insyaallah. Kenapa gua diprank? Kita kadang seperti ini Pak. Oh banyak ini kalau setelah mulai ke sana, mulai ke sana, seperti itu. Ya memang kita kan nggak memaksa yang mau ngaji ke monggo, yang tidak mau ngaji ke monggo seperti itu. Cuman ya Bismillah seperti itu. Akhirnya kita mau positif, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati manusia, Allah yang menggerakkan hati hamba-hambanya. Ya, insyaallah apa akan ya baik. Adalah orang yang mau ngaji. Alhamdulillah ada dari jamaah musalla Ahlul Qulub dan musalla Masjid Sabilillah ini ya masih mau untuk ngaji. Semoga berikutnya ini masih banyak lagi yang mau untuk kita ini mengaji kan seperti itu. Bukan berarti ketika saya di depan ini saya lebih alim, tidak. Kita ini kan sebenarnya sama-sama mengaji kan seperti itu. Ya, kalau misalnya masalah pengalaman mungkin kan beliau ini kan kalah saya. Saya ini kan masih umur 25. Ya, tapi 17. Ya, jadi kalau saling berbicara dari kehidupan ini kan mungkin ya jauh kan seperti itu. Ibaratnya ngajarin apa? Ngajarin ikan ya. Ikan itu berenang seperti apa? Kita pintar. Atau ngasih lautan itu ngasih apa? Dikasih garam. Kan mungkin kan seperti itu. Tapi ya kita sharing, kita belajar kan seperti itu. Saya bisa menyampaikan yang ada di sini. Mungkin ada tambahan dari bapak dan ibu-ibu mengenai kehidupan yang telah dijalani seperti apa ya. Cuma ini kan berdasarkan teori-teori saja. Semuanya kita ini yang menjalankan dan harus tetap percaya bahwa semuanya adalah milik Allah. Tadi di ujung ayat apa? Surat Al-Insyirah itu wa ila rabbika farghab. Ya, kepada Allah kita hanya berharap. Seperti itu. Insyaallah kalau kepada Allah kita berharap semuanya akan selesai. Dan apa yang dikatakan ini sebagai penutup, sebagai penutup apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq itu huma fil ghar, dikatakan berdua yang kedua. Apa yang dikatakan? Nah, ketika Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam gua, apa? La tahzan innallaha ma'ana. Ayat terakhir. La tahzan, ya. Jangan bersedih.
jangan susah, jangan jangan sedih, jangan susah, jangan galau, bahasanya sekarang ini, jangan gabut, misalnya sekarang ini macam-macam, gabut, apa itu gabut? Ya sama kayak gitu, gabut, galau. Dulu galau, sekarang ganti gabut. Tak tahu 2 hari lagi atau 3 hari lagi ini akan ada lagi yang kita terus mengikuti hal itu. Jadi gabut, nggak boleh gabut, nggak boleh galau. Kenapa? Allah bersama kita kan seperti itu. Innallaha ma'ana. Yakin bahwa yang menciptakan semuanya ini adalah Allah, maka yang menyelesaikannya pun juga dengan Allah. Maka solusi terakhir tadi kalau kita tertimpa musibah adalah Al-Quran atau Al-Baqarah 153, Al-Baqarah 45 ayat 45, kita diperintahkan untuk minta tolong dengan bersabar dan sholat. Sholat artinya apa? Ya bermunajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita rasakan ini diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, semoga ini istiqomah bisa kita lanjutkan lagi pada setiap bulannya, yaitu dengan materi-materi yang lain. Sebenarnya saya juga pengen ngaji satu kitab gitu kan. Cuman ngaji kitab ini sudah kita lakukan di Musholla Ihyaul Ulum, ngaji hadis di sana, ada tafsir juga. Jadi mungkin untuk sementara sampai ada usulan dari jamaah yang menginginkan misalnya pengen ngaji kitab apa, monggo seperti itu. Tauhid di monggo, tapi kalau tauhid ini saya kira berat. Kira berat. Kita kalau terlalu jauh lah kita tauhid, cukup percaya Allah itu ada, selesai. Jadi kalau terlalu banyak berpikir berarti pusing. Ya. Tauhid maksudnya dalam khawatirnya gini. Ketika kita terlalu dalam membahas tauhid, nanti di situ akan ada pasti ada khilafiyah, ada pandangan-pandangan kan sebetulnya. Tapi kalau misalkan kalau ada pandangan itu khawatirnya nanti akan ada perpecahan. Dan itu yang saya tidak mau. Maka kalau misalnya sudah keyakinan atau yang punya ikuti, karena dalam metode tauhid ini juga kan yang digunakan beda-beda kan. Ada yang ikut Asy'ariyah, ya, atau Maturidiyah kan seperti itu. Ada yang ikut di luar itu kan seperti itu. Sehingga nanti kan ada yang mengklaim ini semua, ada yang mengklaim, nah itu lagi yang saya tidak mau, ya kan? Dan itu pasti akan ada seperti itu, ya kan? Ya, jadi ya sudah, ketika kita percaya kepada sifat-sifatnya Allah, kita percaya kepada sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu cukup untuk membentengi diri kita sendiri. Tapi kalau orang gaji monggo, kalau nanti ada perbedaan ya mohon dimaafkan seperti itu. Saudara tauhid itu bagus gitu kan. Cuma nanti kalau misalnya tauhid pakai kitabnya kita apa seperti itu. Dulu saya di waktu belajar itu pernah belajar namanya Jawhar Tauhid. Ya, Jawhar Tauhid. Cuma kira-kira ini khawatirnya ngantuk semua gitu kalau tauhid. Akhirnya mau dicoba di buku tetap. Nanti saya carikan atau ngaji Aqidatul Awam, tapi Aqidatul Awam terlalu. Ya nanti didiskusikan lagi lah di mana yang ada. Saya lebih suka kalau misalnya ngaji seperti ini. Ya untuk materinya kan tidak saya kira tidak terlalu menimbulkan perpecahan, diterima semuanya. Tapi kalau misalnya pengen satu kitab tauhid misalnya ya monggo. Kalau misalnya awalnya ke situ nanti pas menimbulkan suatu konflik, akhirnya nanti yang awalnya banyak ini Ustaz ini contoh sama juga ikut, karena kayak ikut sepi ya kita kan pengennya sama-sama ngaji kan seperti itu. Karena jiwa ini kan ibarat tanaman betul ya. Kalau kita itu tidak siram maka dia akan kering. Kalau tidak disiram dia akan kering. Maka kalau tidak ada pengajian
seperti ini mungkin di rumah sekali kita dengarkan kajian Pak, biar kita ini tidak lupa. Putar sekali di rumah itu, ya, biar saudara-saudara kita, anak-anak kita itu juga mendengarkan Pak, ya kan? Jadi kesannya kan bukan kita ya, tapi Ustaz ini kan seperti itu. Ya. Jadi jiwa ini berbentuk di sini. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan, Ibu sekalian. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Cukup ya? Insyaallah. Minggu kedua setelah Isya, Jumat minggu depan. Minggu depan ini ada kajian setelah Isya bersama dengan Habib Ahmad Al-Masyhur. Itu untuk fikih beliau, ya. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la